tapi belum punya cuan. Pengen liburan tapi dompet belum aman. Pengen liburan. Kenapa Besti? Mukanya kok sedih banget sih? Cerita dong. Pengen healing tapi gak ada cuan. Gimana? Jangan salah. Sebentar lagi gaji 13 mau cair nih. Sebagiannya bisa buat healing Besti. Gimana tuh caranya pengajuannya di KPPN? Nah, kita saksikan di Hepot episode 4 berikut ini. Halo Sobat KPPN Sidikalam, selamat datang di Hepot episode 4 bersama saya Uning dan rekan saya Maya. Oke, saat ini kita akan membahas isu yang paling hot ini. Isu apa tuh, Mbak? Sidikalam. Coba dong Mbak Maya tebak isu apa kira-kira yang paling hot saat ini? Isu apa ya? Kayaknya Di sih bulan-bulan Juli Iya, ya. ada apa yang paling hot di KPPN Sidikalam? Kayaknya kalau tebakan saya ini isu pembayaran gaji 13 ya Mbak ya? Iya benar. Sayangnya saya nggak bisa kasih hadiah nih Mbak, nanti gratifikasi jatuhnya. Oke. Ya benar ya sobat-sobat KPPN Sidikalam, kita akan membahas terkait pembayaran gaji ke-13 tahun 2022. Nah, biar sobat-sobat KPPN Sidikalam makin paham gimana sih cara pengajuan pembayaran gaji 13 di KPPN Sidikalam, kita akan bahas tuntas di Hepot episode kali ini. Mbak Maya, kira-kira siapa sih yang berhak atas gaji 13 ini? Oke Mbak Uning. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berhak atas pembayaran gaji 13 ini yang pertama kita tahu itu pasti aparatur negara ya. Aparatur negara, ada pensiunan juga, ada penerima pensiunan dan ada penerima tunjangan. Nah, selain dari ada yang berhak ini, pasti ada dong yang tidak berhak juga menerima gaji 13 ini. Nah, yang tidak berhak menerima gaji 13 ini yaitu biasanya kita yang PNS, TNI atau Polri yang berada di biasanya PNS, TNI atau Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara ya. Nah, itu biasanya gaji 13-nya itu tidak akan dibayarkan. Selain itu juga ada juga yang PNS, TNI atau Polri yang bekerja di luar instansi pemerintah, baik itu di luar maupun di dalam negeri. Nah, maka yang akan membayarkan gaji 13-nya itu adalah instansi tempat dia bertugas. Seperti itu dia Mbak Uning. Oke, berarti ada yang berhak itu tadi Iya, ASN ya betul Mbak ya? sekali. Terus tadi saya sekilas mendengar ada yang tidak berhak. Iya, Itu betul. adalah aparatur negara yang dianya posisinya itu cuti di luar tanggungan negara. Iya, Nah, betul Mbak. saat ini rekan-rekan di KPPN Sidikalam kan masih pada single nih ya Bapak Ibu ya, masih pada single kita mention. Nah, jika pada saat rekan-rekan nanti ini menikah lalu kemudian ikut suami gitu ya, Iya, kan betul. nanti ada kesempatan tuh untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara. Nah, apakah rekan KPPN Sidikalam ini berhak atas gaji 13 tersebut? Kayak gitu. Oh, jadi gini Mbak Uning, jadi tadi kan sudah dijelaskan juga ya kalau yang tidak berhak itu adalah ASN, TNI atau Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Nah, Berarti nggak berhak ya Mbak ya? berarti nggak berhak walaupun dia mau ngikut suami, mau lagi tugas belajar di luar negeri ataupun dalam negeri, tapi itu termasuk ke dalam cuti di luar tanggungan negara sama dengan tidak mendapatkan gaji 13. Oke, siap Mbak Maya. Kemudian kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan oleh Satker Sobat KPPN Sidikalam terkait pembayaran gaji 13 ini? Kak Maya. Siap, jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, yang pertama kita harus update dulu ya aplikasi GPP kita ke versi 30.0 tanggal 20 Juni 2022. Jadi Bapak Ibu semua pastikan dulu sebelum mengajukan ADK GPP gaji 13-nya
itu aplikasi GPP-nya sudah update ke versi yang terbaru gitu, Mbak Oke. Uni. Harus update aplikasi Betul. terlebih dahulu. Nah, kalau belum update gimana kira-kira Kak? Wah, kalau misalkan nih Bapak Ibu, nah seperti yang kita tahu, gaji 13 itu biasanya tidak ada iuran wajib pegawainya ya, misalkan kayak PFK, jaminan kesehatan gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan tidak diupdate, maka akan muncul itu potongan-potongan seperti IWP. Jadi nanti SPM-nya bisa ditolak dari KPPN gitu, Mbak. Karena syarat yang termasuk syarat salah satunya itu tidak boleh ada IWP-nya gitu. Nggak boleh ada IWP Iya. dan BPJS ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, jadi Bapak Ibu Sobat KWPN Sidikalang, pastikan nanti di bagian potongan sudah tidak ada IWP dan BPJS-nya seperti Iya. itu. Oke Mbak Maya, kalau untuk gaji 13 tunkin, kira-kira tuh dibayarkan berapa persen tahun ini? Nah. Apakah 100% atau 50%? Menarik nih Mbak, kan biasanya kalau tahun lalu kita ada nggak ya Mbak kira-kira gaji 13 ya? Aduh saya lupa Mbak karena udah habis. Oke Mbak, tapi sepengetahuan saya kalau tahun lalu kita tuh tidak ada tunjangan ya. Oke. Tapi bersyukurnya alhamdulillah ya, tahun ini kita ada nih dapat tunjangan kinerja gaji 13. Tapi hanya sebesar 50% saja ya Bapak Ibu, bukan 100%. 50%. Iya, lumayan, betul. lumayan. Karena 50% itu bisalah buat healing ya Mbak ya. Bisa, Healing buat bisa. check out keranjang Shopee juga bisa. Boleh, beli skincare Lumayan. lah. Lebih baik ada Bapak Ibu daripada nggak ada sama sekali gitu lah. Oke. Kalau dari Mbak Maya sendiri kira-kira nanti gaji 13-nya mau untuk beli apa sih? Waduh, ini berat ini pertanyaannya. Kalau ditanya nanti gaji 13-nya buat apa? Kalau sampai sekarang sih masih mau nabung aja sih, Mbak. Oh, masih mau ya? Iya. Ini Mbak Kayaknya nanya, untuk ke depan untuk menikah kali ya Mbak ya? waduh, jauh banget ya. Jauh. Oke. Kira-kira nih Mbak Uning nanya saya terus ini. Iya. Mbak mau nanya saya? boleh silakan Mbak. Kira-kira kalau Mbak Uning gaji 13-nya untuk apa nih? Kalau saya karena punya keluarga yang harus dibiayai, Waduh, berat dicukupi, ini. ya saya punya kewajiban itu sih Mbak. Saya punya keluarga kucing Woi, yang harus saya beri nafkah. namanya Mochi. Mochi. Oh, iya. Beli pasir mochi ya Mbak. Apalagi sekarang udah punya 2 anak. Oh iya, susah ini. Oh iya Mbak, tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu terkait dengan update aplikasi GPP ya ke Iya, versi benar. 30.0 tanggal 20 Juni tahun 2022. Nah, Mbak kira-kira biasanya kan dari GPP itu kita ada narik ini ya, dasar pembayarannya. Itu Iya, gimana benar. kira-kira Mbak? Bulannya atau April kah dasarnya atau gimana Mbak? Coba dijelaskan Mbak. Sesuai dengan juknis yang udah kita terima ya Mbak ya. Untuk pembayaran gaji 13 kita menggunakan dasar gaji bulan Juni Bapak Ibu. Jadi baik itu nantinya terusan, kekurangan, itu kita tetap menggunakan dasar gaji bulan Juni. Seperti itu. Itu sih Mbak. Gitu ya, Mbak. Pokoknya jangan sampai salah Bapak Ibu tariknya yang bulan Juni. Setelah kita udah selesai nih Mbak, udah selesai mau narik, udah jadi nih ADK-nya. Kira-kira kan kita perlu tuh rekon ke KPPN Iya, tuh. benar. Sekitar tanggal berapa gitu ya Mbak? Sama SPM-nya kita buat tanggal berapa gitu. Atau mungkin udah bisa besok nih Bapak Ibu. Gimana Mbak? Oke, menarik nih Mbak. Kalau untuk rekon gaji ke KPPN itu bisa dilakukan mulai tanggal 23 Juni Bapak Ibu. Itu berarti hari Kamis. Iya, betul. Hari Kamis jadi Bapak Ibu udah bisa melakukan upload ke ISPM ADK rekon gajinya, nanti akan diproses oleh petugas FO, dalam hal ini Mbak Maya ya, Iya, yang betul, proses Mbak. rekon gajinya. Nah nanti rekon gaji itu yang kita gunakan sebagai dasar pembuatan SPP Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin cepat semakin bagus ya Iya. Mbak Uni. Nah, ada info juga untuk rekon gaji yang udah diajukan di tanggal 23 Juni itu bisa diajukan SPM-nya, SPM gaji 13-nya mulai tanggal 24 Juni. Besoknya langsung bisa diajukan. Dan untuk SP2D-nya itu akan terbit di tanggal 1 Juli. 1 Juli. Dan untuk SPM yang diajukan tanggal 1 Juli dan seterusnya, itu nanti akan diterbitkan SP2D sesuai dengan tanggal aktual hari itu juga. Kalau emang SPM itu disampaikan sebelum jam 12 ya Mbak ya.
Tapi menurut saya sih Mbak, lebih cepat lebih bagus sih, biar aman gitu, tenang hati gitu loh. Tenang hati, tenang dompet. Iya. Nah, kita sudah membahas ya Mbak tadi mengenai, kita singgung sedikit mengenai SPM nih Mbak. Kira-kira pasti ada dong Mbak kayak jenis SPM-nya bagaimana, uraiannya bagaimana gitu Mbak. Mungkin boleh sedikit dikasih bocoran nih sama Bapak Ibu gitu. Oke. Nah Bapak Ibu, untuk tahun 2022 kita udah pakai Sakti ya. Bapak Ibu pasti udah nggak asing lagi dengan kode jenis SPP kalau kita bilang. Pada saat Bapak Ibu melakukan perekaman SPP, Bapak Ibu akan diminta untuk memilih kode jenisnya. Nah, khusus untuk gaji ke-13, untuk kode jenis SPP gaji 13 pegawai TNI Polri, itu silahkan memilih kode jenisnya 261. Kemudian untuk yang 264 itu untuk gaji ke-13 PPNPN. Nah, dalam hal ini kita garis bawahi PPNPN yang kita maksud di sini adalah komisioner ya Bapak Ibu ya. PPNPN yang ada di pasal 4 kalau saya nggak salah, pasal 4 di PP-nya seperti itu. Itu untuk di Satker kita ada Satker KPU nih Mbak, Komisi Pemilihan Umum. Lalu ada juga kode jenis untuk gaji 13 tunkin. Nah, itu kodenya ada 269. Jadi jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah juga, karena kalau salah pasti bakal ditolak sama KPPN. Ingat ya Bapak Ibu, jangan salah loh, udah dipesenin sama Mbak Uni. Terus tadi Mbak Maya juga tanya terkait uraian ya. Iya betul Mbak. Nah, kalau uraian gaji ke-13, nanti kita akan tuliskan uraiannya di bawah ini Bapak Ibu. Itu pembayaran gaji ke-13 untuk berapa pegawai atau berapa anggota Polri. Iya. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu aja. Jangan dibuat pegawai atau Polri, TNI gitu ya Mbak ya. Nah, itu pernah kejadian di THR ya Mbak ya. Mbak. Nah, itu langsung ditolak sama Mbak Maya. Jadi dipilih aja salah satu Bapak Ibu, jangan ditulis semuanya kayak gitu. Kemudian untuk yang tunkin, untuk tunkin gimana itu juga sama, cuma nanti tambahkan aja kata-kata tunkin setelah gaji 13. Jadi pembayaran gaji ke-13 tunkin tahun 2022 untuk berapa pegawai, berapa anggota Polri seperti itu. Pokoknya kalau masih ragu bisa lah langsung di WA aja ke KPPN aja. Baik ke Mbak CSO-nya langsung atau ke beberapa pegawai kami yang ada di KPPN. Ya, benar. Nah, Bapak Ibu, satu lagi sekedar mengingatkan bahwa untuk pegawai yang pensiun pada tanggal 1 Juli 2022 nih Mbak Uning. Nah, itu Bapak Ibu jangan langsung mengajukan SKPP-nya, karena untuk TMT yang 1 Juli 2022 pegawai tersebut masih berhak ya mendapatkan gaji ke-13. Jadi masih diproses gaji 13-nya oleh satuan kerja yang bersangkutan. Nah, untuk yang TMT 1 Juni itu gaji 13-nya masih diproses oleh PT Taspen atau PT Asabri nanti Mbak. Gitu. Jadi kalau nanti saat ngajuin SKPP-nya repot ya Mbak ya? Harus ngajuin pembatalan SKPP lagi, diajuin lagi nanti. Jadi kerjanya 2 kali gitu. Jadi mending kita sekaligus beres aja gitu ya Mbak. Pokoknya Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya, komen di bawah atau langsung ke WA aja Japri ke KPPN Sidikalang. Kalau misalkan masih ada ragu tentang jenisnya atau uraiannya, nggak apa-apa, langsung aja komen atau langsung Japri atau telepon aja ke KPPN Sidikalang. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian demi kelancaran pencairan gaji 13 tahun 2022. Iya, benar. Bapak Ibu, sekali lagi kita sampaikan, segera ajukan rekonsiliasi gajinya ke KPPN Sidikalang. Segera sampaikan SPM gaji 13-nya ke KPPN Sidikalang. Itu sudah bisa dimulai tanggal 24 Juni, hari Jumat, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum pulang kampung, pastikan SPM-nya udah masuk di KPPN Sidikalang. Betul sekali. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPPN Sidikalang. Aktifkan loncengnya ya Bapak Ibu, biar apapun notifikasi dari channel YouTube kita akan masuk di HP Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Subscribe gratis kok Bapak Ibu. Oke? Banyak-banyak di like ya Mbak. Share kalau boleh sekalian. Share terus ke keluarga dan ke kerabat dekat seperti itu. Oke Bapak Ibu, untuk episode podcast kali ini cukup sekian di bincang-bincang kita terkait pembayaran gaji 13.
Semoga sobat KPPNC di Kalang dimanapun berada, terutama satker-satker kita, bisa segera menyampaikan SPM gaji 13-nya ya Bapak Ibu ya, itu yang kami harapkan. Dan untuk podcast kali ini kita akan tutup dengan sebuah pantun dari rekan kita nih yang di KPPNC di Kalang. Oke. Memancing ikan belidak di Sungai Kapuas. Cakep. Ikannya dibakar dengan bara. Cakep. Telah terbit PMK terkait gaji ke-13. SPM-nya harap disampaikan segera. Sampai jumpa di Hepot episode selanjutnya. Pengen liburan, udah punya cuan. Pengen liburan, dompet kita udah aman.